Oke, salam satu laras dan salam satu hobi olahraga menembak untuk teman-temanku dan saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Haris Effendi dari channel Pancasona Official ya. Di momen kali ini saya akan membahas dan sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-teman Sobat Hunter mengenai senapan angin PCP Bocap. Sebenarnya ini mencangkup semua jenis senapan angin ya. Nggak hanya senapan angin PCP Bocap saja, senapan angin gejok ataupun senapan angin uklik. Hari ini mungkin menjadi perwakilan pembahasan yang menarik untuk menjawab sebuah pertanyaan dari teman-teman Sobat Hunter yang kemarin itu menanyakan apakah senapan angin PCP Bocap ya, ke pertanyaan kemarin ya, apakah senapan angin PCP Bocap ini bisa menjangkau sasaran di 100 meter. Apakah bisa? Nah, jawabannya akan saya kupas tuntas di video kali ini berdasarkan pengalaman pribadi saya, berdasarkan riset dari uji tembak lapangan. Nah, seperti apa ulasan detailnya? Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, teman-teman bisa langsung like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Oke, sudah, kita coba langsung saja mulai. Oke, sudah like, sudah share, sudah subscribe, kita coba langsung saja mulai. Nah, sebelum saya menjawab apakah bisa senapan angin PCP Bocap ataupun senapan angin pada umumnya digunakan untuk menembak di jarak 100 meter. Nah, sebelum saya jawab bisa atau tidaknya, saya akan menegaskan di awal video supaya teman-teman tidak ada miskomunikasi. Di sini saya hanya memberikan informasi berdasarkan senapan angin ya, senapan angin yang ada di Pancasona Official. Kalau dibandingkan dengan senapan angin di luar produk kami, mohon maaf saya belum bisa bantu banyak. Karena kenapa? Risetnya atau tes tembak uji lapangannya saya hanya menggunakan senapan angin yang ada di Pancasona Official, terutama senapan angin kelas PCP Bocap. Bisa atau tidaknya senapan angin tersebut digunakan untuk tes jarak tembak di 100 meter? Jawabannya masih belum bisa. Oke, saya ingatkan kembali, ini saya tes tembaknya menggunakan senapan angin yang ada di Pancasona Official. Memang benar-benar produk kami, bukan produk di luar rilisan dari kami. Oke, nah kita bahas kenapa tidak bisa menjangkau sasaran atau digunakan untuk menembak di jarak 100 meter. Karena setiap senapan angin, terutama ya senapan angin PCP Bocap yang dimana kastanya paling tinggi, itu memiliki batasan untuk jarak tempuh mimis mengenai sasaran atau mengenai titik tembak. Dan di sana ada beberapa faktor-faktor penyebabnya. Nah, di sini akan saya jelaskan dulu ya kenapa bisa tidak bisa ya, kenapa kok tidak bisa digunakan untuk jarak tembak 100 meter. Oke, karena senapan angin pada umumnya daya untuk melontarkan mimis atau daya untuk menekan mimis keluar dari laras hingga mengenai sasaran itu hanya menggunakan tenaga dari angin ya, memang namanya senapan angin ya. Nah, itu juga ada faktor di mana senapan angin itu kalau untuk menjangkau sasaran di 100 meter itu tidak bisa. Itu yang pertama, memang kemampuan dari senapan angin yang ada di kami itu memang standarnya di bawah 100 meter. Sebenarnya kalau mimis atau peluru itu bisa menjangkaunya dari jarak 0 sampai 100 meter itu bisa, pelurunya itu bisa sampai, cuman nggak efektif kalau kena sasaran. Dan efektifnya senapan angin yang ada di kami, saya jelaskan lagi ya, ini efektifnya jarak tembak kurang lebih kisaran hanya 50, mentok-mentoknya di 85 meter. Di luar itu mimis memang bisa sampai lebih dari 85 meter. Cuman kalau untuk perkenaan benda atau sasarannya itu kurang efektif karena satu, mimisnya kalau lebih dari 85 meter itu akan akurasinya akan pecah. Dia akan goyang ya, karena semakin kencang lontarannya, semakin jauh akhirnya semakin lemah untuk daya dorongnya, akhirnya mimisnya itu bisa ya memang nggak tepat sasaran, walaupun kena sasaran itu kurang efektif untuk daya hancurnya karena memang tenaganya kurang. Nah, ini kalau memang produk dari kami. Saya kurang tahu juga kalau produk di luar produk kami ya, mungkin ada sih pengrajin
yang di luar kami itu untuk senapan anginnya bisa menjangkau atau efektif digunakan untuk menembak di jarak 100 meter. Itu ada. Tapi kalau di tempat kami ya, ini kalau membahas mengenai senapan angin yang ada di kami, itu maksimalnya hanya di jarak 85 meter. Di luar itu kurang efektif. Oke, dari sini sudah jelas ya. Kita lanjut. Nah, mengenai grouping rapat, sasaran tembak, benda gerak dan benda diam, itu ada dua pembagian. Maksudnya seperti ini. Sebuah senapan angin, contohnya senapan angin PSB Bocap yang ada di Pancasona Official, itu untuk grouping rapatnya yaitu kisaran 30 sampai 40 meter. Grouping rapat beda dengan akurasi sasaran benda gerak dan sasaran benda diam. Contohnya seperti ini. Kalau untuk grouping rapat, teman-teman bisa perhatikan ada area kuning ya di sasaran titik poin, di mana ini saya ambil sasaran tembak yang sering digunakan di luar negeri, yaitu berdasarkan angka 1 sampai 12. Nah, di sini ada area kuning, ada area merah, biru, hitam hingga area putih, di mana ini ada angkanya. Nah, yang dimaksud grouping rapat itu satu tembakan dengan tembakan yang lain itu berdekatan ketika ditembakkan ya masuk di area kuning. Ya minimalnya itu kalau dianggap grouping rapat standarnya yang ada di Indonesia yaitu ketika ditembakkan ya katakanlah 5 kali tembakan, 1 tembakan hingga 5 kali tembakan itu masuk di area kuning atau masih di area koin Rp500 itu masih dianggap grouping rapat karena standarnya yang ada di Indonesia. Bahkan saya lihat beberapa ulasan yang ada di luar negeri, kalau teman-teman lihat ya tes grouping rapat tembak senapan angin yang ada di luar negeri kelas PCP ataupun kelas yang senapan angin patah laras, itu semuanya hampir keseluruhan menggunakan sasaran benda atau sasaran titik poin. Kalau untuk tes grouping rapatnya itu lebih efektifnya harus menggunakan ini. Nah, untuk jaraknya grouping rapat senapan angin yang ada di Pancasona Official, contohnya senapan angin PCP Bocap ya, seperti yang sudah saya siapkan di sini atau di beberapa video sebelumnya, itu efektifnya yaitu di angka 30 sampai 40 meter. Oke? Dan bagaimana Mas kalau di atas 40 meter? Nah, kalau di atas 40 meter itu bisa grouping rapat, tapi susah untuk menyeimbangkan atau merapatkan dari tembakan satu ke tembakan yang lain karena memang ada batasan dari senapan angin yang kami miliki. Dan di sini ya untuk grouping rapatnya saya harus menyarankan nanti kalau mau tes tembak untuk mengecek grouping rapatnya itu harus pakai teleskop yang pertama, yang kedua harus benar-benar menggunakan penyangga bipod yang dimana itu tidak goyang sama sekali. Jelas ya. Nah, kalau untuk sasaran benda gerak dan benda diam itu senapan angin jenis PCP Bocap ataupun senapan angin PCP yang ada di tempat kami rata-rata maksimalnya itu di jarak minimalnya 50 dan maksimalnya 85 meter. Nah, untuk sasaran benda gerak diam ini maksudnya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman mau menembak sebuah sasaran benda gerak seperti mekanik mesin atau siluet hewan yang dia bergerak, itu standarnya maksimalnya di jarak 85 meter. Atau benda diam, contohnya seperti kaleng atau mungkin siluet hewan yang dimana posisinya dia diam dan tidak bergerak itu maksimalnya di angka 50 sampai 85 meter. Jadi teman-teman harus bisa membedakan mana grouping rapat, mana akurasi sasaran benda gerak diam dari sebuah senapan angin. Itu yang sudah saya riset, yang sudah saya kelompokkan datanya per hari ini dari saya mulai beberapa bulan yang lalu. Jadi teman-teman ya, kenapa sebuah senapan angin ya, terutama produk dari kami itu tidak bisa menjangkau sasaran efektif di jarak 100 meter karena memang satu, kemampuan dari senapan angin yang kami miliki atau yang kami rilis itu memang ada batasannya. Standarnya maksimalnya saya ulangi lagi, kalau untuk grouping rapatnya maksimal di jarak 30 sampai 40 meter harus menggunakan teleskop. Dan untuk sasaran benda gerak dan diam, kalau teman-teman mau berburu apapun dan lain sebagainya, untuk jarak tembaknya bisa yaitu 50 minimalnya, maksimalnya itu 85 meter. Kalau untuk menembak
di jarak di atas 85 meter, apalagi sampai 100 meter, senapan angin yang ada di kami itu tidak efektif. Oke, jelas ya? Peluru atau mimis itu bisa untuk menjangkau jatuhnya lebih dari 100 meter. Itu bisa. Jadi ketika ditembakkan, des, ya sampai jarak 100 meter itu mimisnya bisa jatuh di situ. Cuman untuk efektif untuk menembak sasaran benda gerak atau diam, apalagi grouping rapat, itu tidak efektif. Batasannya yaitu intinya 85 meter itu maksimalnya. Kalau mau grouping rapatnya maksimalnya di jarak 40 meter. Oke, dari sini ada pertanyaan. Kalau tidak saya lanjutkan ya. Nah, kenapa senapan angin ini kan hanya mengandalkan angin ya, dimana tabung sebuah senapan angin itu bervariasi. Ada yang pakai tabung besar, ada yang pakai tabung standar, ada yang pakai tabung kecil, dimana isiannya itu hampir-hampir sama. Cuman dia yang membedakan, kalau tabungnya besar jumlah tembakannya banyak, kalau tabungnya sedang ya jumlah tembakannya juga sedang, dan kalau tabung yang kecil memang jumlah tembakannya terbatas, hanya beberapa kali tembakan. Tapi kalau dari segi akurasinya dan sebagainya itu ya mentok-mentoknya di jarak, yaitu tadi saya sebutkan di awal. Memang kalau senapan angin untuk akurasi 100 meter itu tidak bisa, karena ada batasan di mana hentakannya, lontarannya ya menggunakan angin itu ya maksimalnya di jarak 80 sampai 85 meter. Oke, ini berdasarkan riset yang saya lakukan, berdasarkan tes tembak uji lapangan langsung menggunakan sebuah produk dari kami, itu yang saya temui. Tapi nanti kalau teman-teman mungkin menjumpai produk di luar kami yang bisa sampai 100 meter, bahkan bisa menumbangkan buruan dan sebagainya, itu memang produk bagus dan sebagainya. Tapi memang kalau teman-teman tanya, apakah senapan angin yang ada di kami itu bisa menjangkau sasaran 100 meter? Jawabannya tidak bisa, kurang efektif dan tidak recommended, karena sebuah senapan angin yang ada di tempat kami itu batasannya maksimalnya jarak 50 sampai 85 meter. Oke? Paham ya? Jadi kesimpulannya teman-teman, di sini ada 3 kesimpulan. Yang pertama tadi, teman-teman bisa membedakan mana grouping rapat, mana akurasi maksimal sasaran benda gerak dan diam. Dan yang ketiga, dan yang kedua, itu penyebab-penyebab faktor kenapa senapan angin di tempat kami tidak bisa menjangkau hingga 100 meter. Dan yang ketiga, ya, itu teman-teman sudah dapat informasi mengenai batasan sebuah senapan angin yang ada di kami sebagai pertimbangan bagi teman-teman nanti yang pengen cari sebuah senapan angin atau pengen beli atau pengen belanja senapan angin di tempat kami. Takutnya nanti tidak salah pilih, takutnya nanti teman-teman tidak kecewa dengan produk apa yang kami rilis sejauh ini. Kalau teman-teman masih kurang paham dengan pembahasan saya hari ini atau memang membutuhkan informasi lebih detail lagi, ya, teman-teman bisa langsung menghubungi kami di jam kerja jam 8 pagi sampai jam 4 sore waktunya Indonesia bagian Barat. Hari Minggu tanggal merah kami libur, di luar itu kami selalu fast respon. Oke? Oke, teman-teman sobat hunter di seluruh Indonesia, mungkin cukup sekian ya untuk video kali ini, membahas mengenai sekaligus menjawab sebuah pertanyaan dari teman-teman sobat hunter yang menanyakan apakah sebuah senapan angin, terutama di tempat kami ya, apakah bisa digunakan untuk menembak di jarak 100 meter? Jawabannya masih belum bisa. Masih belum ya, bukannya tidak bisa, masih belum bisa, karena senapan angin ada batasan tersendiri dari mekanik yang kami ciptakan atau yang kami rilis sejauh ini. Di luar itu mungkin kalau teman-teman menjumpai ya kelebihan dari kekurangan dari senapan angin yang ada di kami, bisa di-share ke teman-teman sobat hunter. Barangkali teman-teman yang di luar sana membutuhkan informasi lebih lanjut tentang produk dari kami, boleh dibantu ya. Kalaupun teman-teman ada kritik dan saran, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Atau teman-teman membutuhkan informasi lebih lanjut, ada nomor WA yang bisa teman-teman langsung hubungi kami di jam kerja jam 8 pagi sampai jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Sudah itu aja, dan sekali lagi jangan lupa untuk tetap like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Dan sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kurang dan lebihnya dari pembahasan saya hari ini, yaitu membahas mengenai kenapa senapan angin atau senapan angin
yang ada di tempat kami itu apakah bisa menjangkau sasaran di jarak 100 meter? Jawabannya sudah saya sampaikan. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Oke, saya Muhammad Daris Effendi dari Pancasilona Official harus pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur. Bye-bye.